dasar fikih lingkungan dalam perspektif Islam. Pernahkah kita berpikir bahwa menjaga lingkungan bukan hanya sekedar tanggung jawab sosial atau kewajiban sebagai warga negara, tapi juga merupakan bagian dari ajaran Islam? Dalam Islam, terdapat konsep yang dikenal sebagai fikih lingkungan, yaitu pemahaman mengenai hukum, nilai, dan etika yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Lingkungan yang dimaksud mencakup seluruh ciptaan Allah, seperti tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, hingga ekosistem yang menopang kehidupan manusia. Fikih lingkungan berangkat dari keyakinan bahwa alam semesta bukanlah sesuatu yang tercipta secara kebetulan. Allah menciptakan alam dengan keseimbangan dan keteraturan yang sempurna. Karena itu, manusia tidak boleh memperlakukan alam sesuka hati. Alam bukan hanya objek yang dapat dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Ayat ini memberikan pesan bahwa manusia dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan tersebut dapat berupa pencemaran air, penebangan hutan secara liar, pemborosan sumber daya alam, hingga kebiasaan membuang sampah sembarangan yang sering dianggap sepele. Selain melarang kerusakan, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam. Rasulullah SAW memberikan banyak teladan tentang hidup, tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya, serta menjaga kebersihan lingkungan. Bahkan ketika berwudu di dekat sungai yang mengalir, Rasulullah tetap mengajarkan untuk tidak menggunakan air secara berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan prinsip keberlanjutan atau sustainable jauh sebelum isu lingkungan menjadi perhatian dunia modern. Setiap tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam seperti menghemat air dan listrik, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, atau menjaga kebersihan lingkungan sekitar dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Dengan demikian, fikih lingkungan mengajarkan bahwa menjaga alam bukan hanya urusan ekologis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab spiritual seorang muslim. Ketika kita menjaga lingkungan, sesungguhnya kita sedang menjalankan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, serta berkontribusi dalam keberlangsungan kehidupan bagi generasi yang akan datang. Dalam perspektif Muhammadiyah, menjaga lingkungan bukan hanya urusan sosial, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Nah, melalui himpunan putusan tarjih, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk lebih peduli terhadap lingkungan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menggunakan air secara bijak. Nah, air itu merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Karena itu, kita diajarkan untuk tidak boros menggunakan air dan menjaga ketersediaannya agar tetap dapat dimanfaatkan untuk generasi mendatang. Yang kedua, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan sumber air, tidak membuang limbah sembarangan, serta menghindari perilaku yang merusak lingkungan merupakan bentuk dari kepedulian kita terhadap alam sekitar. Yang ketiga, mengelola sampah dengan baik. Sampah tidak boleh hanya dibuang saja, tetapi kita juga harus memilah dan mengelola sampah itu dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan sekitar kita. Yang keempat, membangun kebiasaan peduli lingkungan. Nah, Muhammadiyah sendiri itu mendorong berbagai kegiatan seperti edukasi dan sosialisasi agar masyarakat itu bisa terbiasa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitarnya. Nah, melalui fikih lingkungan ini, Muhammadiyah mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Dengan langkah kecil ini, kita dapat ikut menjaga bumi agar tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi yang akan datang. Dalam Islam, manusia memiliki posisi sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai pemimpin sekaligus penjaga alam yang telah diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, manusia tidak hanya boleh memanfaatkan alam, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk menjaganya.
Amanah manusia terhadap alam terdiri dari 3 hal. Yang pertama ada al-intifa, yaitu memanfaatkan alam secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup tanpa berlebihan dan tanpa merusaknya. Yang kedua ada al-itibar, yaitu mempelajari dan mengambil pelajaran dari alam. Dengan mengamati alam, manusia dapat menambah ilmu pengetahuan sekaligus semakin menyadari akan adanya kebesaran Allah. Dan yang ketiga, al-islah, yaitu menjaga dan memperbaiki lingkungan. Jika terjadi kerusakan alam, manusia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan memperbaikinya. Jadi, sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki amanah untuk memanfaatkan, mempelajari, serta menjaga alam. Dengan menjalankan amanah tersebut, menjaga lingkungan dapat menjadi salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Fikih lingkungan mengajarkan bahwa menjaga dan melestarikan alam merupakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Penerapannya dapat dilakukan melalui menjaga kebersihan, menghemat sumber daya, serta mengurangi sampah dan melestarikan lingkungan. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, budaya yang konsumtif, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Dari perspektif Islam berkemajuan, solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta meningkatkan kerjasama dalam menjaga kelestarian alam. Dengan demikian, lingkungan yang bersih, sehat, dan berkemajuan dapat terwujud sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.